Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ikhwas sekalian, kita lanjutkan sisa makalah. Ahli sunnah wal jamaah adalah orang yang mengikuti sunnah Rasul, sahabat kesepakatan mereka, dan yang telah diukir oleh tabi'in dan imam sunnah. Lawan dari pada itu ahlil bid'ah. Maka siapapun yang menyelisihi Alkitab wa sunnah, menyelisihi ijma', tidak bisa dikatakan ahli sunnah. Makanya ikhwan, kenapa Syiah dikatakan ahli bid'ah? Karena menyelisih ijma' sahabat. Quran, para sahabat sepakat telah sempurna. Orang Syiah mengatakan Quran kurang. Para generasi salaf sepakat bahwa sahabat itu udul, adil. Orang Syiah mengatakan kebanyakan murtad. Menyelisih. Orang Syiah mengatakan orang ahlu sunnah mengatakan bahwa yang paling berhak menjadi khalifah setelah Rasulullah adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian Ali. Orang Syiah mengatakan Abu Bakar, Umar, Utsman adalah pengkhianat. Bahkan mereka menafsiri firman Allah, amma yatasaalun anin naba'il adim, yang dimaksudkan berita heboh bukan kiamat menurut ahli sunnah, tapi berita heboh pengkhianatan Abu Bakar Umar terhadap wasiatnya Rasulullah. Amma yatasaalun, tentang apa mereka bertanya-tanya? Anin naba'il adim, tentang berita heboh besar al-qiyamah, kan gitu. Adanya orang Syiah pengkhianatan Abu Bakar, Umar dan Utsman terhadap wasiatnya Rasulullah. Gimana? Kita bisa katakan ahli sunnah. Begitu juga Jama'ut Tabligh dan yang lainnya. Maka kita baca sekarang pemahaman komprehensif tentang ahli sunnah yang dikemukakan Abdullah ibn Mubarak, yang dinukil oleh Imam Al-Barbahari, sumber kesesatan 72 firqah, yang dikatakan dalam hadis Rasulullah, la ya'tiyanna ala ummati ma'ada ala bani Israel hadwan na'li bin na'li law kana minhum man ata ummahum ala niyatan kanat min ummati yaf'alu dhalika wa sataftariqu ummati ala 73 firqatan kulluha fin nar illa wahidah. Rasulullah mengatakan akan datang pada umat ini seperti yang datang pada Bani Israel, seperti sandal ketemu pasangannya, persis. Kalau seandainya Bani Israel mendatangi ibunya di tengah jalan, maka umatku akan menirunya juga. Tasyabbuh. Bahkan besarnya tasyabbuh sampai kepada tingkatan, ya ikhwan, Rasulullah mengatakan la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin dira'an bi dira'in law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Masuk sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sampai tadi kalau seandainya ada Bani Israel mendatangi zina ibunya di tengah jalan, umatku akan meniru. Dan umatku akan pecah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu. Disebutkan dalam Ibnu Majah Al-Jamaah, di dalam Sunan At-Tirmidzi, ma'ana alihi wa ashabi, siapa saja yang berprinsip di atas saya dan di atas ajaran sahabat saya. Makanya ma'ana, sehingga kaidah ahli sunnah wal jamaah adalah ma'ana alihi wa ashabi. Oleh karena itu ya ikhwan, siapapun yang klaim, kita uji dengan itu. Kalau dia cocok, ahlan wa sahlan. Kalau tidak, Anda harus terus menyesuaikan. Kalau cocok, ahlan wa sahlan, Anda min ahli sunnah, walau lam a'rifka, walaupun saya tidak pernah kenal kamu. Kalau tidak, Anda harus terus menyesuaikan. Kalau menolak, ingat, membangkang, Anda min ahlil bidah. Kita teruskan.
Sumber kesesatan 70 firqah kembali kepada 4 firqah. Ini menurut versi Imam Ibnu Mubarak ya. Kalau menurut versinya Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Talbisul Iblis 6 yang saya sampaikan tadi, dan saya turunkan di dalam kitab Ensiklopedia Penghujatan Terhadap Sunnah 6 itu. Dan karena nampaknya dari 6 itulah yang memang betul-betul menjadi sumber kesesatan pemikiran setelah itu. Al-Qadariyah, Al-Murji'ah, Syiah, Khawarij, apalagi di zaman Ibnu Mubarak ini belum keluar, Mu'tazilah. Barang siapa yang mengutamakan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali dan mendudukkan selain mereka secara baik serta berdoa kebaikan untuk mereka, maka telah keluar dari tuduhan Syiah secara keseluruhan. Siapa yang mengatakan iman terdiri dari ucapan perbuatan bisa bertambah berkurang, dia terbebas dari tuduhan Murji'ah. Barang siapa yang mengatakan solat boleh ditegakkan di belakang orang baik, buruk, jihad bersama khalifah, tidak keluar dari imam, dan dengan pedang serta selalu berdoa baik untuk pemimpin, berarti dia telah bersih dari tuduhan Khawarij. Serta siapa saja yang menyatakan bahwa semua ketentuan takdir dari Allah yang baik dan yang buruk, Allah memberi petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki dan menyesatkan kepada siapa saja yang dikehendaki, maka dia telah terbebas dari kesesatan Qadariyah dan dia tergolong ahli sunnah wal jamaah. Ini zaman Ibnu Mubarak ya. Kalau sekarang sudah banyak firqah, ada Ahmadiyah, ada apa namanya, ini harus terlepas dari semuanya. Karena zaman Ibnu Mubarak adanya ini. Siapa yang terlepas dari firqah-firqah sesat yang ada itu, maka ahli sunnah. Sekarang nama-nama ahli sunnah wal jamaah kita akan sampaikan secara cepat. Kita baca. Sebetulnya nama ini penting, dan nama ahli sunnah tidak keluar dari Islam. Dan tolong dicapkan, tidak keluar dari Islam. Beda dengan nama-nama ahli bid'ah, mengajak orang keluar dari Islam dan mengeluarkan orang dari Islam. Mari kita baca. Apabila kita renungkan dengan baik, nama-nama itu sangat identik dengan Islam, sebagaimana diambil dari Rasulullah, sebagian lain dari studi dibanding komparasi nas. Berbeda dengan nama-nama dan sebutan ahli bid'ah, kebanyakan penisbatan mereka kepada nama-nama tokoh seperti Jahmiyah dinisbatkan kepada Jaham bin Safwan, Zaidiyah nisbat kepada Zaid bin Ali bin Husain, Kullabiyah dinisbatkan kepada Abdullah ibnu Kullab, Karramiyah Abul Hasan dinisbatkan kepada Al-Karrami, Al-Ash'ariyah dinisbatkan kepada Abul Hasan Al-Ash'ari, itu salah tulis ya. Atau nama dan sebutan tersebut dinisbatkan kepada akar bid'ah, contoh Rafidhah karena penolakan imamahnya Zaid dan menolaknya imamnya kekhilafahan Abu Bakar Umar. Nawasib Qadariyah karena dia ingkar takdir, Sufi karena dia menggunakan pakaian suf. Suf itu pakaian yang terbuat dari bulu-bulu domba ya. Atau saya sering sebutkan Sufi itu sumpek pikiran, tapi ini definisi nggak ada bukunya. Hadirin sekalian, itu ciri-ciri daripada bid'ah. Selalu kalau nggak dinisbatkan kepada tokohnya Ahmadiyah, Ahmad, Mirza Ghulam Ahmad, atau pemikiran yang dikembangkan. Adapun ahli sunnah, nama-namanya imma diambil dari Quran Sunnah atau diambil dari semakna dengan sejalan dengan Quran Sunnah, sejalan. Itu nanti kita akan kasihkan contoh-contoh nama-nama yang memang secara tekstual tidak ada dalam Quran Sunnah, tapi sejalan, tidak bertentangan dengan Quran Sunnah. Oleh karena itu, Syekh Bakar Abu Zaid memberi kesimpulan yang sangat baik. Antum buka setelahnya. Jika diadakan perbandingan, maka sangat jauh perbedaan antara nama-nama dan sebutan di atas dengan nama-nama sebutan ahli sunnah yang identik dengan Islam. Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid berkata, nama-nama ahli sunnah sangat jauh berbeda dengan nama-nama ahli bid'ah dari beberapa sisi. Satu, nama-nama dan sebutan ahli sunnah memiliki hubungan erat dengan umat Islam dan sangat kental dengan manhaj nubuwah. Contoh, ahli sunnah karena alaikum bisunnati, wal jamaah karena wasunnatil khulafa'ir rasyidin. Muslim, mukmin, nama-nama bagus, kental dengan Al-Quran dan sunnah.
Sebutan itu sebagai ungkapan manhaj, mengungkapkan sebagai jati diri, bukan hanya menunjukkan kebid'ahan. Beda dengan nama-nama ahli bid'ah menunjukkan kebid'ahannya. Kedua, nama dan sebutan itu sebagai cerminan Islam, Al-Quran dan Sunnah, dan tidak kontradiksi dengan maksud dan kandungan Quran Sunnah. Contoh salaf karena mengikuti generasi salaf. Kemudian nisbatnya salafi tidak bertentangan. Nanti kita ungkapkan itu di pembahasan nama terakhir. Dan yang ketiga, nama dan sebutan itu terkadang muncul dan pemahaman suatu dari pemahaman dan bukan dan ya mas, dari pemahaman suatu nas dari Al-Quran dan Sunnah. Artinya nama itu muncul dari penyaringan pemahaman Quran dan Sunnah, muncul dalam rangka untuk menghindari tasyabuh dengan manhaj ahli bid'ah. Contoh Sunnah, Sunni karena muncul Syi'i, sehingga Sunni dulu muncul pertama kali lebih mencirikan untuk membedakan antara Sunnah dengan Syiah. Makanya orang yang bukan Syiah, Sunni, yang tidak Sunnah, maka Syi'i. Itu untuk mencirikan. Pada hakikatnya sikap wala wal bara mereka didasarkan atas permusuhan mereka dengan Islam. Artinya nama-nama itu tetap aja wala wal bara asasnya adalah Islam, intinya ke Islam, kembalinya ke Islam, Al-Quran dan Sunnah, tidak lain. Yang difanatikin adalah Rasulullah, yang menjadi rujukan utama adalah Quran Sunnah, tidak ada lain. Kelima, nama dan sebutan itu bukan untuk motivasi ta'assub, tidak. Beda dengan nama-nama bid'ah, ta'assubnya kepada kelompoknya, hizibnya. Kalau ahli sunnah ta'assubnya kepada al-Islam, Al-Quran, al-Sunnah Rasulullah. Keenam, nama-nama dan sebutan itu tidak menjadi penyebab kebid'ahan, kemaksiatan dan ta'assub kepada seseorang atau kelompok tertentu. Jika dikatakan ahli sunnah wal jamaah, maka maksudnya adalah manhaj dan nilai akidah, bukan kelompok kultus fikur dan memecah belah umat. Nama lain bisa dikatakan al-jamaah. Nih, langsung aja kita ke al-jamaah, Mas. Al-jamaah karena diambil dari hadis Rasulullah SAW yang panjang. Rasul mengatakan, "Man ya'ish minkum fayassayara ikhtilafan katsira." Siapa yang di antara kalian hidup akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Ini hanya sekedar makna. Adapun yang jelas, Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis yang sahih, "Sataftariqu ummati ala 73 firqatan kulluha finnar illa wahidah." Wakila man hiya ya Rasulullah? Al-jamaah. Dalam lafaz lain Rasulullah mengatakan, "Sayakhruju min ummati aqwamun yatajara bihimul ahwa, tatajara bihimul ahwa kama yatajara al-kalabu bi sahibihi, la yabqa irqun wala mafsalun illa dakhalahu, wa sataftariqu ummati ala 73 firqatan kulluha finnar illa wahidah." Wa qila man hiya ya Rasulullah? Qala al-jamaah. Akan keluar dari umatku ini sekelompok kaum yang dikuasai hawa nafsu seperti virus anjing rabies menguasai orang yang digigitnya. Virus, ya. Tidaklah ada persendian dan urat kecuali dimasukinya. Artinya ya ikhwan, tidak ada satu tubuh umat kecuali sudah dicemar oleh bid'ah. Allah ya ikhwan, sekarang tidak ada satu syariat, tidak ada satu tubuh umat kecuali telah dicemari kebid'ahan. Sampai sekarang kita lihat tidak ada satu ibadah pun sudah pasti ada tandingannya hawa nafsu. Antum lihat, puasa sunnah ada puasa yang bid'ah, haji sunnah ada haji bid'ah, sholat sunnah ada sholat bid'ah, enggak ada. Semua sudah ada tandingannya. Tidaklah ada satu bagian tubuh umat kecuali telah diserang virus hawa nafsu, yang Rasulullah mengumpamakan seperti virus anjing rabies. Tidaklah masuk ke tubuh seseorang kecuali urat persendian dimasukin semua tanpa dikecualian, grogotin mati.
Sehingga ya ikhwan, kalau kita lihat sekarang apalagi orang lebih asyik dengan kebid'ahan, dengan yang bukan Islam, karena natijah dari jauhnya dia dari Islam. Katanya Syekh Abdurrahman Al-Muallimi Al-Yamani mengatakan, dampak mereka jauh dari Islam ada 3. Yang pertama, lemahnya keyakinan terhadap yang agama. Wallahi ya ikhwan, kalau kita lihat sekarang orang keyakinan terhadap agama malah lemah, terhadap tradisi malah kuat. Ngeri. Contoh aja, anak kasih contoh. Ada orang kadang dikucilkan di kampungnya karena nggak tahlilan. Ada nggak orang dikucilkan karena nggak sholat? Padahal sholat jelas, tiang agama, syariat utama, Allahu Akbar. Sampai ada orang gara-gara gak tahlilan, gak dikasih KTP, berani gak ngasih KTP orang yang gak sholat jamaah. Wah, ini karena gak sholat jamaah kagak gue beginin KTP. Gak ada. Kuatnya keyakinan terhadap yang bukan agama, lemahnya keyakinan yang bukan agama. Yang agama, maaf. Dan yang kedua, campur aduknya antara ajaran dan tradisi, sehingga umat Islam sekarang terpolarisasi menjadi 2 kelompok besar. Umat Islam beragama atas dasar turunan, yang kedua atas dasar ajaran. Wong turunan nyukeh banyak, so ambrek. Bahkan ya ikhwan, kalau kita tunjukkan dalil, jawabannya seperti orang jahiliyah yang tadi, inna wajadna aba'ana, ya, yang tadi mas, surat Az-Zukhruf, bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim lamuqtadun. Ini dulu jahiliyah. Adapun sekarang surat Al-Baqarah nyocoknya, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wala yahtadun. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu, ketika dikatakan bahwa kamu itu kalau beragama pakai dalil, itu kasar terjemahnya gitu loh mas. Kalau kamu itu beragama mau pakai sunnah, atau kalau ditanya mana dalilnya, apa kata mereka? Udahlah, kita cukup dari nenek moyang kita, tradisi ini udah baik. Masa sih mbak-mbak kita sesat semuanya, neraka semuanya. Awalau kana aba'uhum, walaupun bapak nenek moyang mereka tidak berdasarkan akal dan tidak punya dalil, akalnya nggak dipakai, dalilnya nggak ada, kan ini namanya kebodohan, kesesatan turun temurun loh mas ini. Contoh aja kalau kita lihat di tengah masyarakat, acara mitoni 7 bulanan alias bahasa Malangnya tingkepan, gitu. Ada tingkepan nggak pak di sini? Ada nggak pak? Yang ahli Malang ini, ya, Ahlul Malang, ada nggak tingkepan di sini? Tingkep itu ceritanya melenting sak kekep, itu hamil, itu bahasa singkatan tingkep. Nah itu kiroto boso itu termasuk bahasa tingkep, aslinya melenting sak kekep. Ya acara itu, kalau kita usul, itu adalah tradisi peninggalan Prabu Jayabaya. Karena Prabu Jayabaya pernah punya istri selir dari rakyat jelata, takut anaknya tidak menjadi atau tidak bisa bersaing dengan istri-istri rakyat bangsawan, maka dia dapat wangsit. Prabu Jayabaya kan terkenal wangsitnya, untuk memandikan istrinya dengan 7 sumur, air 7 sumur. Itu 7 sumur diambil seluruh Kediri, sumurnya orang paling cerdas, sumurnya orang paling ganteng, sumurnya paling cantik, sumur paling kaya, sumur orang paling 7 dikumpulin, paling ahli birokrat, ahli negarawan, ini 7 dioplos, nanti disiramin.
dengan harapan anak ini ketularan nitis, ketitisan di antara 7, syukur-syukur kabeh 7 semua ngumpul ke anak itu, sehingga diharapkan bisa jadi pengganti raja. Nah nanti ada rujak cengkir karena anak ini supaya kenceng pikir kan gitu, kayaknya kasih rujak cengkir itu kan gitu itu. Terus kemudian ada macam-macam ini bahasa makanan-makanan simbolik. Orang Jawa itu paling senang simbolik. Contoh aja hari raya ketupat itu kan makanannya semuanya simbolik. Lontong, olone kosong karena halal bihalal. Lepet kan lepatan. Kemudian ketupat itu pojoknya 4. Ketupat itu kan ketemu papat gitu kan. Ketupat itu ketemu papat itu. Itu kan baru tahu sekarang kayaknya. Ketupat itu ketemu papat karena kita itu keluar dari Ramadan hendaknya membawa 4. Lebaran, leburan, luberan, laburan. Nah itu. Jadi lebar, lebur, labur, kabur. Ya, lebaran, lebar hari raya. Leburan habis dosanya, laburan dipoles lagi, itu dipoles lagi, itu sampai 4. Nah ini seperti juga itu. Namun diislamisasikan orang-orang Jawa. Anak nggak percaya juga kalau yang mengislamisasikan adalah Wali Songo, karena Wali Songo nggak begitu. Apalagi kalau kita membaca kitab Syekh Siti Jenar karangan Profesor Dr. Hasan Simon, generasi Wali Songo 1, 2, 3 itu bagus, sunnah. Generasi Maulana Malik Ibrahim sunnah, generasi pimpinan Wali Songo Raden Rahmat sunnah, Sunan Giri sunnah. Nah baru nyeleweng generasi keempat Sunan Kalijogo, pemanduan Islam sinkritis, budaya lokal yang katanya bagus dipertahankan dipadu dengan Arab yang datang sehingga sinkritis. Sebetulnya Mas, Wali Songo itu bukan manusia sakti yang dipahami orang Jawa, sudah keliru. Kesan Wali Songo manusia sakti sehingga kalau jadi dai atau kiai nggak sakti nggak diakui, ini keliru. Wali itu tim. Makanya Wali 9 artinya tim 9 yang dikirim oleh Abdul Hamid pertama untuk membantu Jawa, yang perang Paregreg membuat kocar kacir dan berantakan Jawa, dibantu untuk membenahi 9 orang dikirimkan. Ada yang ahli birokrasi tata negara seperti Maulana Malik Ibrahim, ahli pertanian irigasi, ahli perekonomian, ahli kelautan karena mari. Tapi sayangnya 9 itu nggak ada yang ahli agama alias ulama, sehingga Islam ini seada-adanya ini. Sehingga kalau ada orang mengatakan bahwa ajaran Wali Songo adalah final, itu keliru, harus dirombak, bahkan harus kita terus sempurnakan. Nah, tim 9 pimpinan Maulana Malik Ibrahim pertama kali, Maulana Malik Ibrahim Al-Maghribi, turunnya di Surabaya, kuburannya di Gresik. Itu Masya Allah ya, tidak mungkin mereka tahlilan walaupun memang ada tasawufnya. Tolong dicamkan, pembawa Islam ke Indonesia adalah semuanya tercemari dengan tasawuf, karena akhir pemerintahan daulah khilafah Utsmaniyah itu digerogotin oleh tasawuf sehingga jatuhnya gara-gara tasawuf. Karena tasawuf tidak memikirkan perjuangan dan jihad, cukup dikir muter tasbih selesai. Nah, setelah itu meninggal dunia diganti oleh Raden Rahmat Sunan Ampel. Generasi ketiga dipimpin oleh Sunan Giri, generasi keempat dipimpin Sunan Kalijogo. Nah, ini mulai ada sinkritisme, pemaduan antara budaya-budaya lokal yang bagus katanya dengan Arab. Ternyata dalam perjalanan Islam ini yang disenangi raja-raja Jawa. Alhasil karena dimanapun agama yang didukung penguasa lebih menyebar. Sehingga kenapa orang Jawa Islamnya mereknya seperti ini? Karena ini. Lah kenapa dakwahnya Sunan Kalijogo generasi kedua, ketiga, dakwahnya Wali Songo generasi kedua, ketiga, keempat habis, nggak berkembang alias punah karena terhambat oleh kekuasaan ketika itu.
Apalagi dengan masuknya ajaran Siti Jenar yang tidak jelas orangnya tapi jelas ajarannya, yang dikatakan manusia setengah dewa yang membawa ajaran saya adalah Tuhan, Tuhan adalah saya. Sebetulnya kalau kita melihat analisanya Profesor Dr. Hasan Husimon dalam kitabnya Sesi Jenar sangat bagus sekali. Jadi Siti Jenar ini dimunculkan, muncul bentuk zindik kerajaan Majapahit yang kecewa dengan kemenangan Islam, sehingga ingin melawan secara terang-terangan susah, maka memunculkan kemunafikan, nyuntik dari dalam, munculkan ajaran-ajaran nyeleneh. Dan anehnya dari sekalian, buku Siti Jenar ditulis tahun 1800-an, 1880, hampir 1900-an. Terus menyusul setelah itu kitab Gatholoco. Nah, ini saya jelaskan semuanya di dalam kitab saya, Ensiklopedia Penghujatan Terhadap Sunnah. Karena buku ini agak sedikit tebal, saya jelaskan penghujatan sunnah, penggusuran sunnah dari mulai internasional sampai lokal. Termasuk terakhir kita kasih judul Gus Dur dan Cak Nur, Bapak Pluralisme Agama. Itu kita kasih apa adanya karena dia pluralisme agama. Bapak kita kasih jasanya sebagai bapak pluralisme agama, seperti Soeharto bapak pembangunan. Nah, kita akui itu. Dan siapa yang membiasakan sesuatu akan menjadi imam di dalam sesuatu itu. Mas, siapa yang membiasakan sesuatu, tolong dijamkan suatu kelak kemudian hari akan menjadi imam di sesuatu itu. Siapa yang membiasakan sunnah, suatu ketika akan menjadi imam di sunnah. Siapa yang membiasakan bid'ah, suatu ketika akan menjadi imam. Nah, cerita Wali Songo boleh nggak diterusin? Boleh ya, dikit aja. Nah, Sunan ini buku Gatholoco, tafsir Gatholoco, kitab paling purno dan paling jelek, dan betul-betul kitab Wahdatul Wujud, mengaktualisasikan ajaran Siti Jenar. Bahkan ketika dia dialog dengan tukang sabit anak dua, Noyo sama Suto, Tuhan kamu itu pemecah belah umat, ada muslim ada kafir. Tuhan saya ini bagus, merangkul semua umat. Iya kan gitu. Tuhan kamu itu Tuhan nggak benar, memecah belah umat, ada muslim ada kafir. Katanya Allah itu dituduh memecah belah umat karena membagi manusia menjadi muslim kafir. Itu agama saya itu agama rasa, ada pahit, ada asin, ada gurih, ada pedas. Jadi ada agama perasaan. Dan intinya kita rilis di situ semua. Jadi gerakan ingkar sunnah kita jelaskan gerakan-gerakannya di situ. Gerakan zindik saya angkat pertama kali Siti Jenar, keduanya kitab Gatholoco sama Darmo Gandul. Gatholoco Darmo Gandul ini nampaknya figur fiktif. Gatholoco ini ceritanya anak bangsawan raja yang kecewa dengan kondisi, kemudian lelono itu ngumboro pergi keluar dari kerajaan dan ceritanya dia ini cerdas, orang pinternya gedung langit pokoknya. Nah, ketemu dengan Darmo Gandul yang akhirnya dijadikan menjadi pembantunya. Jadi Darmo Gandul ini pembantunya. Jadi Darmo Gandul sama Gatholoco ini suatu ungkapan di mana zindik di Indonesia itu. Dan aliran-aliran kebatinan kalau kita lihat akhwat sekalian berkembang sebagai bentuk kekecewaan non-muslim terhadap perkembangan Islam yang tidak bisa menunjukkan permusuhan terang-terangan, sehingga membuat satu gerakan-gerakan yang merusak. Itu ternyata kalau kita baca seperti Subuh dan juga yang lainnya, itu pendirinya semua mengaku jadi nabi. Cuman mau saya masukkan ke dalam buku ini kayaknya terlalu jauh keterkaitannya. Saya ingin nanti kita masukkan beberapa aliran sesat nanti di buku selanjutnya, koreksi total terhadap ritual dan fikih tradisional. Insyaallah kita akan membukukan semacam buku saku tradisi seluruh Indonesia yang ada, kemudian kita kasih bantahan-bantahannya insyaallah.
ini tentang masalah al-firqah al-halikah di Indonesia ya. Nah, jamaah di sini diungkapkan oleh Imam Asy-Syatibi. Jamaah itu bisa memiliki makna sawadul adam, mayoritas yang berdiri di atas sunnah. Tidak lain adalah sahabat dan imam-imam sunnah, karena mayoritas sekarang sudah berdiri di atas kebatilan, sudah tidak ada sepakat di atas kebenaran. Dua jamaah adalah alim ulama dan ulama ahli ijtihad. Makanya kalau dikatakan jamaah, yang dimaksud adalah ulama ahli ijtihad sahih. Dan dikatakan jamaah juga memiliki makna sahabat juga sahih. Makanya alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, harganya sama dengan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, enggak ada beda. Makanya kalau antum baca semua hadis satu rangkaian, al-jamaah adalah alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan ma'ana alaihi wa ashabi, dan khairun nasi qarni summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum. Kagak ada beda. Kalau ditanya jamaah itu siapa? Khairun nasi qarni summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum. Terus kemudian siapa? Ma'ana alaihi wa ashabi. Kemudian siapa? An'amta alaihim. Siapa an'amta alaihim? Wa man yuti'illaha war rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Masyaallah ya ikhwan. Makanya al-jamaah firqatun najiyah termasuk an'amta alaihim yang kita minta tiap hari. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.